Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فيا عباد الله أوصيكم بنفسي باتقوا الله وطاعته فقد فاز المتقون كما قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون معاشر المسلمين أعزكم الله. Alhamdulillah, kalimat tahmid marilah senantiasa kita ucapkan melalui lisan kita dan kita implementasikan dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi hamba-hamba Allah yang semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang perlu kita syukuri. Bahkan tak terasa sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan-bulan mulia beberapa bulan kemudian. Bahkan besok sudah masuk bulan Rajab insyaallah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, kesehatan yang Allah berikan kepada kita perlu kita syukuri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yaumul Jumat kita disunahkan untuk mendaumkan salawat ini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin azzakumullah. Khatib memberikan nasihat untuk diri khatib pribadi dan jamaah semuanya. Marilah senantiasa kita terus meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, sebaik-baik bekal kita berjumpa dengan Allah adalah hanya ketakwaan. Oleh karena itu khatib berulang-ulang di atas mimbar ini memberikan nasihat tazkirah untuk diri khatib pribadi dan hadirin semuanya, membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita meninggal wafat kecuali kita wafat dalam keadaan husnul khatimah sebagai seorang muslim. Terus kita pupuk diri kita, jiwa kita, iman kita agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Tema khatib hari ini para jemaah sekalian a'azzakumullah adalah mewaspadai tanda dan karakter sifat al-munafiqun. Para jemaah sekalian a'azzakumullah, Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran adalah sebagai pedoman pegangan bagi hidup kita. Bahkan pedoman agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan salah satu cara kita bertakwa kepada Allah adalah dengan kita mengkaji karakter-karakter apa yang Allah cintai dan karakter-karakter apa yang Allah benci dan tidak Allah sukai. Oleh karena itulah khatib berasa penting ketika kita mengkaji bagaimana karakter tanda dari al-munafiqun yang Allah jelaskan secara luas dalam Al-Quran Al-Karim. Yaitu siapa? Karakter al-munafiqun atau orang-orang yang memiliki dalam dirinya tertanam an-nifaq, sifat tercela kemunafikan. Sampai Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim menyampaikan basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban 'alima. Allah ancam mereka orang-orang yang munafik ini dengan azab yang sangat pedih.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, innal munafiqina fi darkil asfal, bahwa tempat orang-orang munafik itu adalah di keraknya neraka, di dasarnya neraka, tempat yang paling terhina, yang paling bawah. Mengapa para jamaah sekalian demikian? Bahkan di dalam Al-Quran kita mendapati ada surat khusus yang Allah bedah di sana menyampaikan tentang sifat buruk daripada orang-orang munafik yang kita dengan tahu, yaitu surah Al-Munafiqun. Bahkan ketika kita membuka surah Al-Baqarah dari awal pertama, dari mulai ayat pertama, kedua, ketiga, keempat sampai di penghujung ayat ke-8, awalnya Allah menyampaikan tentang karakter orang-orang bertakwa, kemudian Allah menyampaikan tentang karakter orang-orang kafir, sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kemudian dari mulai ayat 8 sampai dengan ayat ke-20, Allah Subhanahu wa taala membuka tentang karakter-karakter orang-orang al-munafiqun. Begitu banyak. Bahkan di pertengahan surah An-Nisa ayat 130, ayat 140, Allah juga membuka dengan karakter bagaimana tanda mereka orang-orang munafikun. Siapa mereka ayuhal hadirun azzakumullah, yang ini mungkin harus kita jauhi karakter buruk ini. Yang Allah mengatakan dalam Al-Quran, kalau kita melihat mengkaji dari awal-awal surah Al-Baqarah ayat 8, Allah menyampaikan, yaitu mereka wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang yang secara lisannya mereka mengatakan amanna billahi wal yawmil akhir, kami ini beriman, kami ini percaya, kami ini yakin dengan Islam secara lisan mereka. Padahal Allah bantah di sana, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang mereka antara lisannya yang diucapkannya dengan hatinya berbeda. Allah mengatakan muzabzabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula, tidak iman, tidak kafir. Di mana posisinya? Posisinya adalah orang-orang al-munafiqun. Oleh karena itu ayuhal hadirun jamaah azakumullah, penting kita untuk terus mengikuti kajian-kajian Islam, mendengarkan nasihat-nasihat, membuka Al-Quran, at-ta'amul ma'al Quran, berteman dengan orang-orang yang saleh. Agar apa? Agar kita terjaga dari karakter-karakter yang tercela ini. Jangan sampai kita sebagaimana menjadi karakter orang-orang buruk al-munafikun. Mereka hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sholat bersama-sama, mereka ikut berperang bersama. Tapi ternyata mereka adalah golongan orang-orang al-munafiqun yang tercela. Ini bisa dikatakan orang-orang munafikun dalam sejarah yang ditokohi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Para jemaah sekalian, kita perlu berhati-hati. Jangan sampai kita yang saat ini rajin beribadah kepada Allah merasa berjus-jus. Kita setiap hari membaca Al-Quran, bersedekah, berwakaf, tidak tertinggal, tapi ternyata masih banyak kemunafikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, membongkar tentang mereka, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa ala dil khisam. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, ya Rasulullah, ada manusia yang membuat takjub ketika membuat engkau takjub. Jadi orang-orang munafik itu kalau mereka berbicara, ya, dalam sejarah ayuhal hadirun jazakumullah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini memiliki perawakan perangai, gestur yang bagus. Kalau bicara fasih, membuat Rasul, para sahabat takjub. Tapi ternyata mereka aladul khisab. Mereka adalah orang-orang yang sangat keras permusuhannya. Mereka orang-orang yang sangat kuat pertentangannya terhadap Islam. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan ketika Islam maju, mereka mengatakan amanah, kami bersama orang-orang Islam.
Tapi ketika mereka jauh daripada Islam dan mereka mengatakan wa idza khala ila syayatinihim, ketika mereka bersama syaitan-syaitan mereka orang-orang kufar, mereka innama nahnu mustahzi'un, kami itu bersama umat Islam itu hanya olok-olokan aja, istihza. Jadi karakter orang-orang al-munafikun selain mereka senantiasa berdosa ayuhal hadirun azzakumullah adalah mustahziun. Apa itu? Istihza, mengolok-olok. Hati-hati. Ini salah satu karakter tercela ayuhal hadirun azzakumullah. Ketika kita rajin salat, rajin zakat, sedekah, baca Quran, tapi ternyata masih suka ya mengolok-olok simbol-simbol Islam dengan mengatakan mohon maaf yang cadaran dengan kalimat-kalimat terhina, misal ninja, kemudian orang-orang yang tanah yang ngatung cingkrang dikatakan kebanjiran dengan kalimat-kalimat istihza. Hati-hati, wa'iyadzubillah. Ini kalimat-kalimat, bahkan kalau kita membuka dalam kitab tauhid, Shalih Fauzan mengatakan ini bisa dikategorikan batal syahadatnya, imannya. Siapa mereka? Al-mustahzi'un. Mereka orang-orang yang mengolok-olok simbol-simbol Islam. Terlihatnya adalah mereka orang-orang yang sangat kuat imannya kepada Allah, fasih bicaranya, tapi ternyata hancur imannya. Wa'iyadzubillah. Nanti para jamaah sekalian dulu bisa membuka dalam surah Al-Baqarah dalam mulai ayat ke-8 sampai dengan ayat ke-20. Kita bisa kaji pada kesempatan yang lain bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan ini perlu kita kaji agar apa ayul hadirun, agar kita, keluarga kita, anak-anak kita terhindar dari karakter al-munafikun. Musuh dalam selimut, duri dalam daging, ini adalah orang-orang al-munafikun. Terlihatnya manis, tapi pada dasarnya ia memiliki karakter hati yang sangat busuk. Kenapa? Fi qulubihim marad, adalah mereka ada penyakit dalam dirinya. Summun bukmun umyun fahum la yarjiun, mereka buta, tuli, bisu, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan. Dan ini ayol hadirin azakumullah perlu kita waspadai sebagai umat Islam. Bahkan kita banyak menyaksikan saat ini di televisi, di sosial media, mereka orang-orang yang sangat fasih membuat kita takjub. Ya, kalimat-kalimatnya, untayan-untayannya luar biasa, tapi padahal mereka sangat kuat bencinya terhadap Islam. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjaga diri kita dan keluarga kita dari karakter yang buruk ini ayyuhal hadirun azzakumullah. Dan mengapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di banyak ayat, bahkan ada surah Al-Munafikun tentang karakter ini? Yang pertama adalah ayyuhal hadirun, sebagai seorang mukmin pelajarannya adalah terus kita perbaiki karakter sebagai mukmin. Jadi seorang mukmin itu bukan hanya rajin sholatnya saja, tapi juga benar, baik akhlak, perangai, attitude, perilakunya. Yang kedua adalah celaan bermuka dua. Jangan sampai kita menjadi orang-orang bermuka dua, al-munafikun. Apa yang kita katakan berbeda dengan hati kita. Yang ketiga ayuhal hadirun adalah bagaimana kita berupaya menjauhi karakter tercela ini. Yang keempat adalah kita waspada, hati-hati dengan karakter-karakter buruk seperti ini. Dan yang kelima tentu Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyampaikan kita bermunajat, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga diri kita, keluarga kita dari karakter buruk al-munafikun ini. Fa'tabiru ya ul absar la'allakum tuflihun. الحمد لله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل
آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في خطبة الثانية أوصيكم بنفسي باتقوا الله وطاعته فقد فاز المتقون كما قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap pribadi di antara kita memperhatikan bekal apa yang sudah kita siapkan untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha amat teliti dari setiap amal aktivitas yang kita kerjakan. Allah semua Maha tahu segala macam amal perbuatan kita. Untuk itu teruslah kita tingkatkan iman ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini menjadi hamba-hamba Allah al-muttaqin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan terjauhi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari karakter orang-orang al-munafiqun. Akhir khutbah, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا دين الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء. اللهم اكشف عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.